Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Siska Novitasari, NIM 2011B0023, Prodi S1 Keperawatan semester 4, IIK Strada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Selanjutnya, jantung adalah organ otot berongga yang menompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. 4 ruang jantung meliputi atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Selanjutnya, fungsi jantung yang berfungsi memompa darah melalui pembuluh darah, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, menerima darah dari seluruh tubuh, menerima darah beroksigen dari paru-paru, mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen, membantu membuang limbah sisa metabolisme, membantu mengukur jumlah darah yang dipompa dengan menghitung jumlah denyut nadi jantung per menit. Selanjutnya, anatomi jantung. Yang pertama, perikardium. Perikardium ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Kemudian yang kedua, serambi. Serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Untuk serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian untuk serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya yang ketiga, bilik yang bisa disebut dengan ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke jantung untuk seluruh tubuh. Selanjutnya yang keempat, katup. Katup ini berfungsi untuk menjaga aliran darah ke satu arah dan terdiri dari 4 katup. Yang pertama, katup trikuspid. Selanjutnya nomor 4, katup. Katup ini berfungsi untuk menjaga aliran darah ke satu arah. Adapun 4 katup yaitu katup trikuspid. Ini mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian yang kedua, katup pulmonal. Ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian yang ketiga, katup mitral. Ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian yang keempat, katup aorta. Membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah, suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Adapun jenis-jenis pembuluh darah, yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Yang pertama, arteri ini berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kemudian yang kedua, vena, yang berfungsi membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian yang ketiga, kapiler, ini yang berfungsi menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Selanjutnya, gambar sirkulasi darah. Sistem peredaran darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sirkulasi sistemik, merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Kemudian yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Otot jantung adalah gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot ini dianggap sebagai organ terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan berhenti sehingga terjadilah kematian. Cara kerja jantung.
Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen kemudian dipompakan masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, jantung memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan perikardium, lapisan paling atas yang menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam lapisan, yaitu perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, serta perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Kemudian yang kedua, lapisan miokardium. Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Kemudian yang ketiga, lapisan endokardium. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam atau lapisan yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.